Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng channel ya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga usahanya tambah lancar dan sukses selalu ya. Tetap selalu saya doakan karena kita adalah satu perjuangan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keuntungan menggunakan pakan murni pabrikan ya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa buat teman-teman yang lagi bergabung untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Buat teman-teman, pastinya banyak metode pemberian pakan yang berbeda-beda ya, khususnya untuk pakan campur ataupun pakan murni. Nah, buat teman-teman pastinya sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing yang sudah pernah menggunakan pakan murni ataupun pakan oplos atau campur ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan pakan murni ya. Selama ini saya menggunakan pakan murni pabrikan karena apa? Karena kualitas dari si puyuh itu sendiri itu juga bagus, karena kebutuhan protein, mineral, dan lain-lain itu stabil dan terjaga. Maka dari itu produksi telurnya dipastikan tetap stabil dan tidak ada kendala-kendala yang berlebih ya, khususnya masalah telur. Oke, ini adalah pakan yang saya gunakan ya. Ini saya menggunakan pakan dari produknya New Hope ya. Nah, untuk pakan sendiri biasanya saya itu menggunakan takaran menggunakan gayung seperti ini. Ini sudah saya takar kurang lebih untuk 1 hari makan ya. Nah, untuk pakannya seperti ini ya, pakan murni tampilannya seperti ini banyak jagungnya, karena pakan yang saya gunakan ini kualitasnya cukup bagus ya, karena selama ini saya sudah menggunakan pakan ini sudah lama. Nah, untuk pakannya sendiri ini adalah mereknya New Hope yang bertipe P500. Nah, maaf sebelumnya ya, ini bukan saya promosi untuk pakan ini, akan tetapi saya hanya berbagi pengalaman saja karena selama ini emang saya benar-benar menggunakan pakan ini, dan alhamdulillah produksi telur puyuh saya juga bagus, tetap stabil, dan untuk produksinya juga lancar-lancar saja ya. Keunggulan menggunakan pakan pabrikan atau pakan murni itu adalah bisa memperlama masa akhir si puyuh itu sendiri. Beda dengan kita menggunakan pakan campur, biasanya masa akhirnya itu lebih cepat, tapi kalau pakan murni masa akhirnya itu lebih lama ya. Kendala-kendala dalam reproduksi si puyuh itu sendiri biasanya terjadi penurunan pada reproduksi si puyuh itu sendiri. Biasanya telurnya ada yang berkurang, bahkan tidak ada sama sekali yang berproduksi, mungkin juga bisa. Karena apa? Karena kebutuhan yang dibutuhkan untuk si puyuh itu tidak tercukupi. Nah, sebenarnya faktor utama itu adalah protein ya. Protein itu adalah faktor utama dari pakan itu sendiri supaya si puyuh itu bisa menghasilkan telur dengan kualitas bagus. Nah, jika protein yang teman-teman berikan itu kurang, maka dipastikan produksi si puyuh itu juga tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Bahkan mungkin bisa di bawah standar yang kita butuhkan. Untuk kebutuhan pakan puyuh sendiri, perharinya itu puyuh 1 ekor itu membutuhkan pakan yaitu 22 gram untuk per ekornya ya. Jadi teman-teman harus mencukupi kebutuhan puyuh itu perharinya itu 22 gram untuk 1 ekornya. Jangan sampai
pakan yang teman-teman berikan itu kurang ya, karena itu bisa merusak produksi si puyuh itu sendiri. Nantinya jika pakannya kurang ataupun telat, nanti puyuhnya tidak mau bertelur, bahkan untuk masa reproduksinya itu tidak bisa berlangsung lama ya. Seperti ketika teman-teman menggunakan pakan campur, mungkin juga bisa menyebabkan masa akhirnya lebih cepat ya. Beda dengan ketika teman-teman menggunakan pakan murni atau pakan pabrikan. Oke, langsung saja keuntungan dari menggunakan pakan murni atau pabrikan. Yang pertama itu adalah kualitas dari telur itu sendiri. Biasanya jika teman-teman menggunakan pakan pabrikan, itu kualitas dari telur puyuh itu sendiri biasanya lebih bagus ya, terutama dari segi ukuran. Jika teman-teman menggunakan pakan murni, ukurannya itu bisa stabil dan standar ya, maksudnya merata. Untuk yang kedua yaitu dari segi cangkang si telur puyuh itu biasanya itu agak tebal. Beda jika teman-teman menggunakan pakan campur atau oplos, itu biasanya cangkangnya tipis ya dan mudah rusak. Untuk masa keawetan sendiri juga bagus menggunakan pakan murni ya, untuk segi telur itu sendiri, jadi lebih bagus menggunakan pakan murni ya dari kualitas telurnya. Untuk selanjutnya yaitu persentase dari jumlah produksi yang teman-teman harapkan jika menggunakan pakan murni. Itu biasanya produksinya itu bagus ya, mungkin bisa mencapai 85-90% jika teman-teman menggunakan pakan pabrikan atau pakan murni, dengan catatan jangan membatasi pakan untuk puyuh teman-teman, dan jangan sampai telat untuk pembelian pakan. Pokoknya jangan sampai telat, harus selalu ada pakan di tempat makan si puyuh itu sendiri. Itu adalah tips dari saya supaya menjaga produksi telur puyuh tetap stabil ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kualitas dari masa akhir si puyuh itu. Biasanya jika menggunakan pakan murni itu kualitas dari masa akhirnya itu bisa lebih lama, dan beda jika menggunakan pakan campur atau oplos, itu masa akhirnya lebih cepat. Nah itu adalah keuntungan menggunakan pakan murni ya. Jadi bisa menjadi motivasi atau masukan buat teman-teman pemula. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.